Shalom. Shalom. Shalom Energize People. Shalom. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, aku rindu dari sepanjang minggu ini nih, kalau boleh cerita ya. Aku pengen banget setiap kita ngalamin perjumpaan pribadi sama Tuhan. Sepanjang minggu ini nih, sambil aku menyiapkan diri untuk jadi worship leader, aku rindu banget, aku berdoa teman-teman satu persatu bertemu Tuhan gitu, secara pribadi. Terserah mau di rumah kek, mau di mana kek, tapi aku rindu kita bisa bareng-bareng ketemu Tuhan pagi ini di Energize. Amin teman-teman semua. Aku ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri, siapin hati kita, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan. Aku pengen ngerasain cerita orang tua aku bilang Tuhan itu baik, Tuhan jamah orang tua aku. Aku pengen ngerasain cerita teman-teman aku yang katanya Tuhan luar biasa banget mengubah hidupnya. Aku mau rasain lihat orang lain bisa tiba-tiba nangis, bisa ketawa-ketawa karena Roh Kudus jamah. Miliki kerinduan itu teman-teman pagi hari ini, supaya kita gak ke gereja cuma buat rutinitas, tapi ketemu Tuhan, mengenal Tuhan. Dimanapun perasaan kita saat ini, teman-teman ngerasa lagi gak berharga, teman-teman lagi ngerasa gak punya siapa-siapa, itu semua hanya perasaan teman-teman. Sesungguhnya Tuhan yang menciptakan kita bilang Dia sayang banget sama kita. So, yuk temuin Tuhan yang sayang banget sama kita itu. Kenalin Tuhan lebih dalam lagi. Ya Rabba ya Shadarataka ya Shikri ya Rabba ya Allah. Kau baik Tuhan. Buka mataku dan lihat wajah,
Tiada
Kami sungguh ingin menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Bukan hanya di Energize pada pagi hari ini. Kami sungguh rindu mencari Tuhan, menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami. Biarkan setiap kami merasakan cintanya Tuhan. Biarkan kami merasakan bahwa kami sangat dikasihi Tuhan, supaya kami bisa mengasihi orang lain. Pagi hari ini Tuhan, kami gak mau cuma nonton orang nyanyi di depan, tapi kami sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan. Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhir. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dan semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Garis pun amin. Garis pun amin. Semua. Cintamu padaku, jangan pernah
good. God is good. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Rasakan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau hidup menjadi penyembah Tuhan. Kami mau fokuskan hidup kami ke Tuhan, bukan lagi hanya tentang diri kami. Ya Ramaya Shandara Batakaya Sandakaya Saviors of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Yes, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Yes, Lord. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me your way. Forever I surrender all to you. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to breathe my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari nyanyikan lagu ini seperti Tuhan di depan kita bicara. Saviors of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
Ku mau selalu berada dalam bait-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Ku mau hidup bagi-Mu, ku mau hidup bagi-Mu Yesus. Mari sembah Tuhan teman-teman. Nyatakan isi hatimu, katakan isi hatimu bahwa Tuhan sangat baik buat kita semua. Terima kasih Yesus. Kami mau hidup kami bagi Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami buat Tuhan. Oh my Jesus, we worship you. We worship you. And I live to worship you. Say it. My Jesus, you're my sweet only one for me. My life will take your place, my precious Savior. Amen. Who can stand between my Lord and me? Yes. Lord, I live to and I long to bring my life an offering. Take me higher, yes. Draw me deeper. I give all to Thee. Once again singing. And I live to worship you. Yes, Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, my Jesus. I long to be my life an offering. Take me higher, yes, draw me deeper. I live to believe. Oh, I will live to worship you, Lord. Yes, you're the only one. Yes, you're
Draw me deeper. I give all to be with you. Amen, amen. Makasih Bapak. Emang cuma Tuhan segalanya di hidup kami, Tuhan. Makasih buat cintanya Tuhan. Yes. Di hidup kami. Dalam segala keberadaan hidup kami, Tuhan mengasihi hidup kami. Tuhan gak pernah tinggalin kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik buat hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Masih ada kesempatan yang baru kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan Tuhan isi firman Tuhan. Biar Tuhan pakai hidup aku Tuhan, apa yang aku sampaikan biar sesuai Tuhan dengan isi hatimu. Dan waktu kami dengar boleh kami aplikasikan dalam hidup kami, sehingga hidup kami berbuah Tuhan dan jadi dampak yang baik buat lingkungan kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, boleh duduk dulu teman-teman. Thank you buat tim PW, buat semua tim Momen, semua yang terlibat. Kasih tepuk tangan lu dong, kasih semangat lu. Oke. Sekali lagi, shalom teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Kurang baik? Lagi lemes? Lagi sakit? Atau gimana? Masih meler soalnya. Ya. Jadi ya gimana, aku sih rasa banget ya lagu terakhir ya. Emang Tuhan segalanya, ya nggak ada Tuhan kita nggak bisa apa-apa sih teman-teman. Benar nggak sih teman-teman? Yes. Nah, tanpa berpanjang-panjang aku mau membahas hari ini temanya tuh loving each other. Diambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Ini ayat utamanya. Boleh teman-teman aku undang kita bangkit berdiri lagi. Yuk kita mau sama-sama baca nih. Boleh disiapin HP-nya atau tim Momen bisa bantu. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Oke, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa,
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Oke, thank you teman-teman. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, balik lagi ke PPT-nya. Terima kasih, Alvin. Oke, kita mulai pertanyaan loving each other. Apa sih love? Kita belajar kan minggu lalu tuh dari Kak Heni. Allah adalah kasih. Jadi memang dasarnya itu harus dari Tuhan sendiri, teman-teman. Kalau kita nggak ngerasain kasih Tuhan itu, akan sulit mendefinisikan kasih itu seperti apa. Aku baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 8 juga mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi memang kasih itu ya, kalau menunjuk pribadi ya Allah sendiri, teman-teman. Jadi memang itu yang harus kita dasari dalam kita mengasihi. Nah, nextnya, ngapa sih kita perlu mengasihi? Seperti yang aku bilang tadi di Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang pertama, kenapa kita perlu mengasihi? Karena itu perintah dari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita wajib mengasihi satu sama lain. Tadi bahkan dibilang, kalau kita tidak mengasihi, kita nggak kenal Allah, sebab Allah itu kasih. Dan di Matius 22 ayat 39 juga mengatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu yang kedua, kenapa sih kita perlu mengasihi? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, teman-teman semua. Oke, kalau ngomongin tindakan kasih, realnya apa sih? Contohnya aku ambil dari 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 7. Aku bacain. Kasih itu sabar, titik koma. Kasih itu murah hati, titik koma. Panjang. Murah hati itu panjang banget. Ia tidak cemburu, ini kasih panjang. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan bisa kita lihat juga contohnya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, nomor 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini definisinya tuh, tindakannya tuh, sifatnya seperti apa kasih ini dijabarkan di Korintus dan Galatia. Nextnya, di mana sih kita harus mempraktikkan kasih ini? Ya basically di mana aja sih? Dalam keluarga kita, dalam hubungan orang tua, anak, suami istri, dan di lingkungan teman-teman seiman, teman-teman gereja, di circle pertemanan kita,
teman sekolah, kuliah, teman kantor, dan yang terakhir di komunitas di luar kita. Misalnya dalam komunitas hobi, komunitas game, dan mungkin orang yang tiba-tiba kita ketemu, kita nggak kenal itu siapa, tetapi karena suatu lain hal ternyata kita harus berinteraksi, dan jadinya memang di mana saja kita harus belajar mempraktikkan kasih ini. Oke. Jadi bagaimana sih teman-teman kita ngelatih nih prinsip loving each other ini? Aku bagi dalam 3 poin. Yang pertama, saling mengasihi dan menolong. Jadi di Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mulai dari hal yang simpel, aku kasih contoh. Misalnya kita namanya mengasihi kan, kita harus membangun hubungan. Kita bisa misalnya say hello, misalnya kita sapa nih teman kiri kanan, bilang teman-teman hari ini selamat hari Minggu teman-teman, bilang dong kiri kanan ini biar nggak tegang-tegang banget. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik. Jadi memang aku juga di sini ya, kita mau bangun budaya teman-teman, jangan cuek gitu. Kayak kalau ada butuh bantuan kita bisa saling bantu gitu. Yang tua nih aku kasih tugas nih, yang tua sapalah yang muda gitu. Jangan kayak acuh gitu. Belajar sih, ini kasih yang kita dengar tadi tuh, kasih tuh sabar, kasih tuh murah hati. Itu memang ya nggak semudah itu kadang dijalankan ya. Tapi ya kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan teman-teman. Amin. Nah, mulai dari hal simpel, yang tua sampai yang muda, jangan cuek bebek di sini. Kecuali emang kalau lagi ada perlu ya, lagi buru-buru, ada tugas pelayanan dan lain-lain gitu. Ya kita belajar maklumi lah. Nah, kalau yang muda ya jangan menutup diri teman-teman. Kan kalau yang muda mau dikenali ya perlu keterbukaan. Jadi kalau yang kakak-kakaknya nyapa, yang muda juga maulah disapa gitu, berbalas. Jadi ada interaksi yang baik gitu teman-teman di tempat ini. Ya biar energis tuh akrab teman-teman. Setuju? Nah, kalau yang sepantaran ya kita menunjukkan kasih lah, kasih juga, mengasihi sesama kita. Jadi jangan, kalau bisa ada geng ya, aku ngerti sih umur segini geng tuh emang lagi zaman-zaman, tapi kita belajar lah. Jangan terlalu gitu. Misalnya kan teman banyak nih, maksudnya biar kita tuh satu komunitas tuh bisa akrab gitu. Aku sih seneng gitu kalau misalnya teman-teman misalnya seumuran, ternyata ini seumuran loh, ternyata bisa kenalan juga dan biar jadi akrab gitu, temennya tuh bertambah gitu. Itu sih kepengenan aku ya dan teman-teman di sini. Nah, yang aku mau ambil juga contoh dari Tuhan Yesus, contohnya, prinsipnya. Kita pernah dengar kan Yesus waktu dia makan sama pemungut cukai sama Matius. Aku mau bacain ayat itu dari Matius 9 ayat 10 sampai 13. Aku bacain. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita lihat saling mengasihinya Yesus ya. Yesus ngumpul sama orang berdosa, tapi nggak pernah dicatat sesuatu yang miring soal Yesus. Nggak pernah tuh Yesus kedapatan mabok, Yesus kedapatan berzina. Jadi karena apa? Ya karena Yesus juga menjaga prinsip hidupnya itu. Dia menjaga, dia kalau kita baca di perikop yang lainnya, Yesus berdoa pagi-pagi, dia benar-benar jaga dirinya supaya nggak lemah, nggak lengah. Jadi memang prinsip firman Tuhan harus kita pegang supaya kita bisa mempraktikkan kasih Tuhan dimanapun. Lalu aku mau ambil juga contohnya, ya kenapa kita mesti kuat, karena di Lukas 6 ya, ayat 46 sampai 49 itu perikop mengenai dua macam dasar teman-teman. Jadi
Ya kita lihat orang yang kuat dan dapat bertahan adalah orang yang udah dengar firman Tuhan, ya dia melakukan. Jadi apalagi yang ya kayak zaman sekarang ya, tantangan banyak, godaan banyak. Kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak punya apa yang bisa kita pegang, kekuatan dari Tuhan, ya kita akan lama-lama jadi mengikuti prinsip yang sebenarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan karena kita nggak pegang. Jadi memang dalam saling mengasihi ini kita perlu karena kita saling mengasihi dan saling menolong, kita biar kuat dan terutama prinsip firman Tuhan itu bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Amin teman-teman semua. Yang kedua, saling menegur. Aku ambil dari Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi nggak salah kok kita untuk menegur teman atau kolega atau orang lebih tua gitu. Yang penting ya caranya harus benar. Kan tujuan kita menegur orang itu supaya orang itu jadi lebih baik gitu. Kita bukan mau menjatuhkan. Yang disampaikan dari hati ke hati, gua rasa suatu saat orang itu juga pasti akan mengerti. Misal ya, aku ambil yang relate sih, maksudnya yang ya ada di lingkungan kantor gitu, kayak soal teman yang misalnya ngerokok atau nge-vape gitu kan, kayak lagi in banget tuh. Ya kita negur itu bukan kita pojokan karena dosanya, bilang lu nggak boleh nge-vape, lu dosa, bukan. Tapi kita tahu secara medis itu nggak sehat gitu. Jadi karena gua care, gua sayang sama itu, misalnya bawahan aku gitu, sama teman kolega. Ya karena kita tahu dia misalnya batuk-batuk sakit karena emang gejalanya karena itu. Ya karena gua care, ya gua bilang, bro kalau bisa sih kurangin gitu. Karena tahu nih emang penyebabnya karena itu gitu. Kalau bisa gitu. Ya kita ngomongnya juga baik-baik karena kan kita mau menjaga hubungan baik ya. Kalau bisa sih kurangin bro, emang gak kurang bagus itu. Ini aku juga ngomong ya karena udah cari-cari tahu, oh ternyata emang ya kurang gitu secara dari sisi medis. Jadi ya Amsal 28 ayat 23 soalnya bilang, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Jadi karena ya daripada misalnya kan kita nggak mau ya temen kita nih misalnya udah tahu misalnya itu salah ya, kalau kita diemin gitu atas dasar kita mau menjaga hubungan baik, tapi malah kita diemin gitu kan, kayaknya gimana gitu, tuh beneran teman apa bukan gitu. Justru kan agak dipertanyakan gitu, ini beneran teman apa bukan nih, masa temen yang jatuh malah kita nggak kasih tahu gitu. Mungkin gak gampang ya, aku juga nggak ngerti sih circle teman-teman kayak gimana, tapi ya kita belajar deh teman-teman ya, sama-sama belajar. Di Yakobus 5 ayat 20 juga bilang yang tadi, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin teman-teman semua. Kita mau sama-sama belajar ya. Ini aku ngomong bukan cuma buat teman-teman, tapi juga buat aku sendiri. Jadi biar nggak cuek gitu kita. Karena seperti yang Kak Heni bilang minggu lalu ya, belajar kita punya telinga gitu, kita belajar untuk jadi pendengar yang baik. Siapa tahu lewat hidup kita ya emang Tuhan mau pakai, waktu kita dengar kita kasih solusi. Misalnya yang minggu lalu Kak Heni bilang, misalnya dia mau buat ini, tapi nggak jadi karena dia udah misalnya sharing ke kita ngasih suatu pendapat yang membangun, kita koreksi, dan ternyata mereka malah nggak jadi ngelakuin itu. Bukannya seneng ya kita kan, kayak waduh untung lah gitu Tuhan baik lewat hidup kita, ternyata tuh orang nggak jadi lu mau ngakuin itu gitu misalnya. Bukankah itu akan lebih senang gitu buat teman-teman sendiri. Jadi itu sama-sama yang kita belajar, saling mengasihi, saling menegur. Yang ketiga, saling menguatkan dan mendoakan.
Aku ambil yang tadi tuh, Yakobus 5 ayat 13 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan tetap diampuni. Lalu di Galatia 6 ayat 1 sampai 2 itu juga bilang, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ada juga ayat yang lain, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menguatkan ini agak sulit kalau kita nggak punya komunitas, teman-teman. Jadi memang yang aku mau tuh ya berkomunitaslah dan tertanam di komunitas yang baik. Nggak selamanya keadaan baik dan nggak selamanya keadaan itu buruk. Ini aku ambil Energize ya. Aku mau, kita semua mau ya Energize ini jadi tempat yang baik gitu untuk saling menguatkan. Emang kita mesti akui kita bukan orang-orang sempurna ya. Jadi masih ada ups and downs, tapi memang kita itu orang-orang yang disempurnakan. Memang tempat ini kumpulan orang-orang berdosa, tapi punya harapan baru karena Tuhan. Jadi memang yang nggak usah sok-sok gimana gitu, nggak usah kayak yang haleluya atau gimana gitu ya, maksudnya ya biasa aja, jadi hidup teman-teman sendiri gitu. Tapi memang ya secara pribadi mau ya di tempat ini teman-teman bisa bertumbuh tuh. Jangan, lalu yang kedua ya jangan, ini soal menguatkan ya, jangan nunggu nanti teman-teman misalnya baru kayak mau aktif, baru mau berdampak. Jangan tunggu nanti. Karena sekarang ya kita mesti melihat pandemi ya, COVID menyadarkan umur nggak ada yang tahu. Adalah mungkin teman-teman ya yang temannya dipanggil pulang ke rumah bapak karena pandemi kan. Kita lihat ya fakta ini ada gitu. Jadi memang aku mau gitu teman-teman sekarang ini mulai aktif juga dan mau sama-sama mau bertumbuh, mau teman-teman juga kita saling menguatkan dan saling bertumbuh. Setuju teman-teman semua? Jadi lewat kejadian apapun ya Tuhan bisa pakai supaya hidup kita bertumbuh, asal kita enggak menyerah. Kemudian soal saling mendoakan ini, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan itu memang baiknya harus dilakukan di tempat yang memang teman-teman bisa percaya gitu. Jangan sembarang juga gitu, harus hati-hati untuk saling mengaku dosa ini. Tapi aku percaya di sini lingkungan baik, dan kalau kita mau belajar mengaku dosa kita mau mengaku kelemahan kita, tandanya ya kita mau berubah. Kita tandanya mau menyudahi kesalahan-kesalahan yang lalu. Malu memang kadang tuh mengakui dosa dan keterbatasan. Tapi karena mau diakui ya tandanya mau disudahi, tadi aku bilang. Jadi di Amsal 28 ayat 13 pun juga mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan sesudah teman-teman meninggalkan masa lalu, dosa dan kelemahan, ya kita berdoa. Nah, baru kan itu ayat sambungan B-nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena seringkali orang ya comot B-nya doang, tapi yang A-nya nggak dilakuin. Bukannya aku menggurui, tapi ini kita sekali lagi ya, kita belajar sama-sama buat kita semua. Jangan remehkan kuasa doa. Doa sependek apapun Tuhan dengar. Nggak ada doa yang kurang penting.
makin teman-teman bertumbuh ya, aku yakin teman-teman akan merasa ya, doa itu berkuasa. Kita kan sering dengar ya kesaksian orang berdoa, ada mujizat, sembuh doa. Karena ya memang doa itu sebenarnya seberkuasa itu. Seringkali mungkin kita yang memungkiri kekuatan doa itu sendiri. Mungkin ya seolah-olah kok kayak kita berdoa nih untuk sesuatu, kok rasanya kayak Tuhan nggak jawab, Tuhan kayak nggak denger. Padahal kalau kita baca lagi ya di Yakobus 5 itu ayat 17 sampai 18, dia kasih contoh. Yakobus kasih contoh Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau aku flashback kejadian ini ya, Elia doanya tuh yang nggak cuma, apalagi yang kedua yang part dia minta hujan tuh nggak cuma sekali loh dia berdoa sampai 7 kali sih ingatnya. Lalu yang kelihatan tuh di waktu dia ngelihat bawahannya itu hambanya, ya cuman segempal sekepalan tangan itu awan gitu. Tapi akhirnya lama-lama hujan, benar hujan gede. Dan ini menunjukkan kepada kita ya, doa itu selama orang itu benar gitu di hadapan Tuhan, besar kuasanya. Mau dia nabi mau dia pendeta mau dia cuma jemaat, nggak pengaruh. Jadi karena memang yang berkuasa ya Tuhannya gitu, bukan orangnya, karena Tuhannya yang berkuasa. Oke, jadi sebelum aku mengakhiri sharing aku mau baca dulu. Kita mau sama-sama baca yuk ayat Yakobus 5 ayat 16 ini sambil duduk aja. Oke ya, aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, dalam waktu yang sisa ini teman-teman, aku pengen gitu ajak, yuk berdoa yuk buat teman-teman di sebelahnya gitu. Aku kasih waktu nih kita teman-teman, yuk kenalan kalau yang belum kenal gitu kan. Terus tanya keadaannya baik nggak, gimana kabarnya buat teman-teman sebelah kiri dan kanannya. Lalu ditanyakan nih, ada nggak yang bisa didoakan buat kamu gitu. Ini aku kasih waktu nih kan, ya sebenarnya mumpung aku yang sharing. Jadi kiri kanan gitu, kenal-kenal dulu, yang belum kenal ngobrol dulu. Tanya gimana kabarnya, baikkah, kurang baikkah, cukup baik, keluarga gimana, sehat. Lalu tanya ada yang bisa didoakan nggak untuk kamu. Nah kalau yang nggak ada teman kiri kanannya, cari teman kiri kanan nggak apa ya, pindah geser bangku atau gimana. Ben kalau mau pindah ya. Wah. Oke, kalau udah yuk aku mau undang kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau mempraktekkan hal ini gitu. Kita mau sama-sama berdoa buat di kiri dan kanan kita. Aku kasih waktu teman-teman 1-2 menit boleh teman-teman. Yuk kita mendoakan teman-teman di kiri kanan kita. Udah pada nanya? Udah? Mungkin kita nggak terbiasa ya, karena emang mungkin agak awkward karena kita nggak terbiasa teman-teman. Tapi karena aku tahu ini sesuatu hal yang baik teman-teman. Ini sesuatu yang menandakan komunitas ini sehat, baik ya, karena kita berani gitu. Kita mau untuk mendoakan teman-teman kita. Nggak bisa dipungkiri lah, ada ups and downs. Ada misalnya kejadian yang ada kejadian naas misalnya satu orang, diapain lah, diinin orang, misalnya yang lain juga kurang baik gitu. Nggak bisa kita pungkiri masalah ada. Jadi gimana cara kita menguatkan? Ya salah satunya dengan kita mendoakan juga. Oke, yuk aku kasih waktu ya teman-teman 1-2 menit, yuk kita ngomong gitu, mendoakan teman-teman di kiri kanan kita. Oke ya, aku kasih waktu, yuk 1, 2, 3 mulai.
Mulai mendoakan dong teman-teman. Iya, berdoa. Nggak, Odrik mau diiringin Dik katanya. Anika maju aja sekalian. Kasih ini deh. Nah, coba berdoakan. Iya, doakan di depan. Ya, aku kasih waktu ya. Yuk, aku juga sekalian mendoakan teman-teman semua ya. Ya, doa. Baik, kita berdoa mulai. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada di komunitas ini. Kami mau mendoakan teman-teman kami Tuhan. Kami memang tahu kami punya problem masing-masing Tuhan. Kaki kami kadang goyah, hati kami kadang lemah, kami kadang kurang bisa memahami situasi yang terjadi di kehidupan kami, di kehidupan teman-teman. Tapi aku percaya Tuhan, Tuhan selalu ada. Sama seperti Tuhan, aku rasakan gak pernah ninggalin hidup aku. Aku percaya juga Tuhan ada di kehidupan teman-teman semua. Berkati Tuhan, apapun yang jadi pergumulan teman-teman, aku percaya Tuhan menyertai, Tuhan gak pernah ninggalin. Mungkin perasaan kita perasaan aku dan perasaan teman-teman mungkin yang sering berubah-ubah, mood kami sering berubah, gak stabil emosi kami Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, kalau kami mau rindu untuk bertumbuh, rindu untuk semakin kenal Tuhan, aku percaya lewat Energize ini, lewat teman-teman kami mau sama-sama bertumbuh, kami mau saling menguatkan. Kami gak mau Tuhan, mungkin lingkungan kami di luar itu toksik, tapi kami gak mau Tuhan ikut toksik juga sama seperti mereka, ikut buruk-buruknya mereka Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, lewat komunitas ini kami saling menguatkan, sehingga waktu kami keluar, hidup kami boleh dilihat berbeda Tuhan, dan aktif, gak cuma pasif Tuhan. Aku percaya Tuhan, teman-teman di sini punya potensi yang luar biasa, mungkin yang mereka sendiri gak tahu Tuhan. Aku percaya buat teman-teman di sini ke depan dan sekarang akan jadi dampak yang baik di lingkungan mereka, di sekolah mereka, di kerjaan, di komunitas, dan di gereja ini Tuhan. Aktif berdampak dan melakukan apa yang emang Tuhan taruh di hidup mereka. Skill kami beda-beda, talenta kami beda-beda Tuhan, tapi kami percaya kalau kami arahkan, kami serahkan itu ke Tuhan, biar Tuhan yang pakai hidup kami, biar kami gak sama. Dan waktu kami keluar, kami kerja, kami berkomunitas kami Tuhan, dampak yang kami rasakan, pertumbuhan yang kami rasakan di tempat ini dan di pribadi teman-teman akan terasa juga di luar. Waktu teman-teman beraktivitas, orang bisa lihat ada kasih Tuhan yang teman-teman pancarkan lewat hidup teman-teman. Dan sehingga orang-orang boleh lihat, Tuhan ada memang di hidup kami, Tuhan ada di hidup teman-teman, sehingga orang-orang rindu untuk suatu saat juga kenal Tuhan lewat hidup teman-teman. Aku percaya Tuhan, gak ada yang satupun yang Tuhan gak bisa pakai Tuhan. Aku percaya masing-masing kami semua Tuhan mau pakai, dan biar kami Tuhan, waktu kami dengar ini Tuhan, kami mau membagikan kasih itu dimanapun kami berada, sehingga orang juga boleh rasa, wah memang anak Tuhan beda. Ada kasih Tuhan, ada teguran yang baik, ada sesuatu introspeksi yang baik Tuhan, sehingga komunitas teman-teman juga bisa sama-sama bertumbuh ke arah yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aku selesai Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Aku tahu gak sempurna Tuhan, tapi aku percaya Roh Kudus dan Tuhan bisa ngingetin teman-teman untuk menjaga hidupnya, memegang prinsip firman Tuhan. Dan waktu kami jaga prinsip firman Tuhan, kami jaga hidup kami juga dalam komunitas Energize ini Tuhan. Waktu keluar kami sama-sama bisa menjangkau, bisa memperlihatkan kasih Tuhan yang sudah kami terima dulu di hidup kami pribadi dan di gereja ini. Terima kasih Bapak, aku memberkati teman-teman semua. Percaya Tuhan yang akan terus memegang kehidupan teman-teman ke depannya, dan Tuhan yang akan pimpin langkah hidup teman-teman. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati.
Oke, sekali lagi shalom teman-teman semua. Shalom. Yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan. Thank you Cuk buat firmannya. Aku percaya kita sebagai murid Kristus, saudara seiman, kita diingatkan kembali dan kita bisa juga untuk saling mengingatkan teman-teman kita. Bukan untuk menghakimi, tapi mengingatkan untuk kembali kepada root yang benar. Amin. Oke, kita mau persembahan teman-teman semua. Boleh teman-teman siapkan uang-uangnya untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau nggak punya uang, cek juga bisa, nggak bercanda. Ada barcode di bangku-bangku, teman-teman bisa scan juga kalau misalnya lagi nggak bawa cash. Oke, kita mau berdoa untuk persembahan. Minta tolong Unik untuk berdoa buat persembahan. Thank you. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang baru kami dengarkan. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, supaya firman yang tadi sudah disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, tangan-tangan kami yang memberi. Tuhan Yesus yang memberkati supaya persembahan ini bisa dipergunakan Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Come on. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Lama Panda. Oke, makasih pertama-tama ya, makasih buat Ucup, buat firman Tuhan yang dibagikan, ya Tuhan Yesus memberkati. Terus juga makasih buat teman-teman Energis yang udah pelayanan hari ini, yang di depan, yang di belakang, ya Tuhan Yesus memberkati. Ya untuk yang pengumuman yang pertama, buat teman-teman yang rindu melayani di Energis, yang udah mengikuti CF1 dan CF2, teman-teman bisa datang dan cari pengurus untuk yang mau pelayanan. Dan untuk yang belum, teman-teman bisa ikutin CF1 dan CF2 bila nanti dibuka. Oke, untuk pengumuman selanjutnya boleh ditampilin slide. Oke, yang belum follow IG-nya Energis, teman-teman bisa follow ya IG-nya Energis_TY. Nah ini buat teman-teman yang pengen gitu ya, ada mission trip gitu, ikut ke Kupang dan ke Sumba, itu tanggalnya di tanggal 5 sampai 9 April. Dan untuk teman-teman yang pengen ikut ini, teman-teman bisa hubungin kontak di bawah itu ya. Oh ya, ke Ucup dulu juga nggak apa-apa. Nggak usah kali itu. Slide selanjutnya. Nah ini, jadi minggu depan itu hari Sabtu tanggal 18 Februari, jamnya jam 6.30 udah open door. Jadi akan ada acara prayer meeting night dari DKMD BPD 1 DKI Jakarta. Jadi dengan temanya itu pray until something happen.
dan tempatnya itu di GSJ Batu Tulis di ruang utama. Oh ya, silakan datang ya teman-teman, jangan lupa kalau yang waktunya kosong. Oh ya, minta tolong juga teman-teman Nasir untuk bisa dibagiin VIP listnya sama kertas pos itu. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat boleh tolong angkat tangan. Oke, gue sambil jelasin dulu yang VIP list ya. Jadi kalau teman-teman udah punya kertas yang VIP list ini, nanti kertas yang putih. Jadi ada dua kertas ya lapisannya, ada yang kertas putih sama kertas yang warnanya biru. Jadi kertas yang putih ini kalian tulis gitu nama lengkap kalian dan nomor HP kalian. Jadi karena tahun ini tema gereja adalah tema penuaian, tahun penuaian, jadi teman-teman ya kita rindu gitu untuk teman-teman bisa bawa teman kalian yang udah lama nggak ke gereja atau bahkan yang belum kenal Tuhan gitu. Ya teman-teman bisa isi gitu namanya di bawah, terus habis itu nomor handphonenya. Jadi nanti kertas putihnya teman-teman bisa simpan dan kertas birunya nanti dikumpulin. Jadi nanti kita bisa bantu hubungin juga. Untuk yang kertas satunya lagi, yang kecil, jadi minggu depan itu bahkan ada ibadah seperti biasanya di tempat ini juga di jam yang sama, dan minggu depan kita akan merayakan Valentine. Jadi untuk kertas yang kecil ini kalian bisa isi gitu ya, maksudnya kayak kita mau kasih pesan gitu buat orang-orang sekitar kita, mungkin teman kalian, mungkin ada pasangan kalian gitu yang kalian bawa di minggu depan, kalian bisa isi gitu ya pesannya ya kayak misalnya ya gue mengasihi lu gini atau teman-teman mau doain teman-temannya kalian juga nggak apa-apa. Tapi terserah teman-teman ya, teman-teman mau tulis ini dari siapa atau nggak tulis juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman tulis gitu, ini buat siapa suratnya. Jadi nanti minggu depan itu surat-surat yang teman-teman tulis itu bakal ditempel di kanan kiri teman-teman, di belakang juga ditempel. Jadi kalau teman-teman yang teman bawa datang ya bisa lihat gitu, atau mungkin ada teman-teman dari Energies yang kalian tulis juga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Anton buat Oke, sebelum masih nulis ya, udah tulis dulu ya. Masih dikasih waktu kok, ya tenang ya. 5 menit ya, jangan lama-lama, nanti baru lanjutin. Ntaran juga boleh habis kelar ibadah gitu. Nanti jangan lupa dikumpul ya kertasnya. Kertas yang tulis tadi kumpulin ya, biru. Kertas yang tulis-tulis Valentine ini yang mana aja dikumpul. Pulpennya juga nanti dibalikin. Ntar kalau mau lanjut lagi nulis-nulis setelah ibadah juga masih diperbolehkan ya, selama ada pengurus ya yang bisa nerima kertasnya gitu. Ntar yang di depan juga ya, yang di depan tuh tulis. Iya, tenang aja. Kalau yang udah boleh angkat tangan gitu, nanti pengurus bisa bantu, saya bisa bantu. Ya 5 menit ya, udah tinggal 4 menit lagi ya. Kalau mau nulis esainya agak panjang, beberapa kertas ya, nanti habis setelah ibadah boleh. Masih dikasih waktu, tenang saja.
Ya, kita lihat serius sekali saudara-saudara. Enggak apa-apa dong, enggak apa-apa. Lanjut kok. Ini panutan yang baik nih. Iya. Bocolan juga. Ya, ini nomor 1 lah. Sisanya tuh ada. Ya kalau untuk kertas lagi kayaknya ya habis ibadah aja ya, gitu, biar mempersingkat waktu. Paling udah boleh tuh angkat tangan. Tuh, di Bro Ucup udah tuh. Kalau mau dikumpul ya, ini bukan ujian esai ya, jadi boleh sih nulis esai. Ya. Kalau yang VIP list yang kita pegang kertas yang putih, kertas yang birunya dikumpul yang belakang. Jadi nulisnya kalau bisa agak tebelan supaya kebaca sampai belakang. Thanks. Oke, 1 menit lagi, 1 menit 50 detik. Itu sebenarnya yang VIP list yang nomor bawah itu supaya dari tim kunjungan atau tim yang di bagian atau kita itu bisa follow up sih, sebenarnya tujuannya itu untuk yang nomor yang mau kita bawa ya. Ya, 1 menit 12 detik. Kalau ada pesan-pesan yang mau ditulis ya, kalau mau 1, kalau mau banyak nanti setelah ibadah lanjut lagi. Nah, VIP listnya juga jangan lupa dikumpul, yang biru, yang putihnya kita pegang, kita bawa juga dalam doa. Kalau mau nyari-nyari quote lagi, habis ibadah masih diperbolehkan. Ya, 18 detik lagi saudara-saudara, teman-teman. Kumpul, udah mau kelar. Ya, atau kalau belum ya nggak apa-apa, nanti setelah ibadah. Kalau bisa sih yang penting yang VIP listnya dulu kumpul. Kalau yang surat-surat mau agak panjang ya nggak apa-apa, nanti setelah ibadah ya. Sorry nih ya teman-teman, aku potong dulu ya, waktu sudah waktu sudah habis ya gitu. Jadi nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Biasa nih kalau ujian nih mepet-mepet nih. Ya teman-teman, aku pending dulu ya. Kita mau tutup dulu dalam doa. Nanti setelah ini masih boleh lanjutin kok, gitu, nggak buru-buru. Harusnya masih ada lagi nama marga. Yaudah ya, kita bangkit berdiri dulu yuk teman-teman. Kita mau berdoa dulu, kita mau tutup dalam doa. Nanti boleh lanjut lagi kok, tenang aja. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna buat kami, meskipun kami sering ubah Tuhan perasaan kami, emosi kami, mungkin kekuatan kami kadang goyah Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan nggak pernah ninggalin kami. Biar kami selalu ingat Tuhan, Tuhan yang sempurna itu mau untuk menyertai kami. Terima kasih
Tuhan Yesus terlalu baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar Tuhan. Buat aku juga menguatkan setiap kami Tuhan, biar kami nggak malu untuk mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga waktu kami mengasihi orang, kami tegur dengan baik, kami saling mendoakan, saling menguatkan, kami pun bertumbuh. Dan waktu kami bertumbuh, kami bisa membagikan kasih itu juga di komunitas kami yang mungkin belum kenal Tuhan, sehingga orang juga boleh lihat bahwa Tuhan yang sama, yang sudah kami rasakan baik, Tuhan boleh mereka rasakan juga, dan biar mereka boleh kenal Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa buat teman-teman yang ambil bagian hari ini Tuhan, yang melayani, baik yang di depan, yang di belakang, semua yang terlibat Tuhan. Biar Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan yang membuat berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam apapun yang Tuhan percayakan di hidup mereka. Berkati keluarganya dan segala kebutuhannya juga. Juga buat teman-teman semua, buat Energize People, aku berdoa Tuhan buat kami semua. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam kami menempuh studi kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami Tuhan. Aku percaya Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan. Yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, yang sedang dalam ada problem, aku percaya Tuhan beri hikmat sehingga ada jalan keluar yang Tuhan beri buat hidup mereka. Berkati terus ke depannya, biar kami semua aktif Tuhan dan boleh memenuhi Tuhan panggilan dan kehendak Tuhan buat hidup kami. Juga buat gereja Batu Tulis ini Tuhan, berkati Om Peter sebagai gembala Tuhan. Berkati istri, kedua anaknya, biar lewat beliau ada penggembalian baik di gereja ini. Dan kami semua Tuhan, jemaat dan mungkin ketua-ketua departemen, volunteer, full timer, semua yang terlibat di gereja ini, aku percaya Tuhan yang akan memberkati dan membuat kami berhasil dalam apa yang kami kerjakan juga. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa ini, berkati negara ini juga, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan pemerintahan mereka Tuhan. Semua lini menteri dan semua yang terlibat, aku percaya hikmat Tuhan ada buat mereka, sehingga mereka bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kami tahu negara ini nggak sempurna Tuhan, tapi aku percaya hikmat Tuhan ada buat setiap pemimpin, sehingga bisa menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan yang baik untuk negara ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berpisah satu sama yang lain Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Mungkin ada yang mau pulang, biar perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna buat kami, sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat. Boleh pulang kembali juga ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Biar Tuhan yang berikan kami juga kesehatan, kekuatan dalam besok kami menjalani aktivitas kami, berkati studi dan kerjaan dan semua yang kami kerjakan. Dan biar minggu depan bisa sama-sama berkumpul juga dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita angkat tangan teman-teman. Sesuai dengan firman Tuhan aku bacakan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari siang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman Energize People. Tuhan Yesus memberkati. Boleh salaman dulu kiri kanan. Yang mau lanjutin esainya juga nggak apa-apa, masih ditunggu. Oh maksudnya suratnya masih ditunggu kok. Jangan lupa saling sapa kiri kanan. Hah?